Para sahabat, saya mau bicara lagi tentang SDGs Desa, Sustainable Development Goals Desa. Tapi bukan tutorial ya, kalau tutorial banyak itu, juraganya sudah banyak. Saya mau mengatakan begini, selain sebagai kekuasaan panoptik ya sipir ya, yang kemarin udah saya ceritakan, petugas sipir di menara itu yang mengawasi narapidana, dan juga kekuasaan teknokratik. Jadi intinya SDGs desa itu sebagai kekuasaan panoptik untuk mengendalikan desa mandiri. Ya, itu video saya sebelumnya. Nah, selain itu SDGs desa juga bisa disebut sebagai kekuasaan yang anti politik atau mesin anti politik ya. Apa itu mesin anti politik? Kalau ada mesin anti politik kan berarti ada mesin politik. Yang sering kita kenal kan mesin politik. Mesin politik itu artinya ya ini bisa dana desa, bisa SDGs desa, bisa pendamping desa, itu dijadikan sebagai sebuah mesin untuk operasi politik dalam rangka untuk meningkatkan popularitas atau menjaga popularitas atau merawat pendukung dan sebagainya bagi menteri atau partai atau apapun lah ya. Dan itu hal yang biasa sebenarnya. Seorang politisi melakukan pencitraan menggunakan mesin politik itu hal yang biasa. Menggunakan programnya, polisinya untuk menjadi tumpangan itu hal yang biasa. Bagi saya tidak jadi soal. Yang jadi soal itu kalau ini tidak merepresentasikan terhadap subjek yang ditarget. Ya, misalnya ini desa nih, kan ditarget nih oleh mesin politik itu loh. Jadi ini karena ini ditambahi dengan kuasa teknokrasi dan panoptik itu tadi, bukan kekuasaan yang sinoptik, maka itu mesin politik itu tidak menarik itu. Jadi artinya bagi saya itu tidak ada soal. Ini antara politisi sama kepala desa itu ya harus saling dialektik. Bisa saja kalau mesin politik itu yang tidak menarik ketika ini cuma janji kosong PHP atau ya gula-gula lah ya. Itu hanya klaim. Jadi artinya SDGs desa hanya untuk klaim, yang memanfaatkan desa itu sebagai subjek itu yang sebagai objek itu yang tidak menarik. Kalau itu ada dialektika ya, artinya mesin politik ini bisa dimanfaatkan bersama-sama baik oleh politisi maupun oleh desa. Nah, itu menarik itu. Mesin politik yang menarik. Nah, karena tidak ada dialektika tadi, tidak ada dua sisi antara juragan SDGs dengan desa, tapi hanya sebagai kerja mesin politik bagi juragan, maka ini saya sebut sebagai mesin anti politik. Nah, konsep mesin anti politik ini dihadirkan oleh James Ferguson 30-an tahun yang lalu. Dia adalah seorang antropolog, ya, bukan ilmuwan politik. Ilmuwan politik malah jarang berbicara tentang mesin anti politik. Yang sering dibicarakan adalah mesin politik. Paling banter ilmuwan politik itu hanya membicarakan mengapa orang itu membenci politik gitu ya. Tetapi ini James Ferguson, seorang antropolog ini meneliti, menghasilkan sebuah disertasi dalam studinya tentang pembangunan desa di negeri Lesotho, Afrika. Ini ada program-program pembangunan desa kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Tujuannya adalah rural development, pembangunan desa yang tentu mengarah pada tujuan yang baik. Baik itu mengurangi kemiskinan, kemakmuran, kesejahteraan bagi para
petani, peternak ya. Jadi ada program-program yang membangkitkan peternakan bagi orang-orang miskin di desa. Nah, diteliti cukup lama, cukup lama ya. Antropolog itu kelebihannya di sana. Jadi tidak hanya main angka, itu tadi kalau hanya main angka seperti SDGs desa kan tidak menarik. Itu saya sebut sebagai sosiolog yang tidak sosiologis ini kalau hanya main angka. Nah, James Ferguson ini penelitian yang mendalam dan hasilnya ya bertolak belakang antara tujuan kesejahteraan penanggulangan kemiskinan bagi petani, peternak di desa itu dengan hasilnya. Meskipun tentu setiap program itu akan punya klaim ya. Klaim itu angka dengan angka-angka itu ya meningkat dan sebagainya. Tetapi realitas sosialnya seperti ditunjukkan oleh James itu tidak seperti itu. Ya artinya ya peternak ya sama aja seperti itu. Dan pada titik ujung ketika orang bertanya pada James gitu ya, apa James, Prof gitu ya, solusinya untuk peternak ya. Jadi dia sarankan ya biarkan peternak itu ya seperti sedia kala, jadi dengan cara sinis gitu ya. Biarkan aja dia beternak, artinya secara alamiah gitu aja daripada diintervensi dengan mesin anti politik, dengan pembangunan desa itu mending dibiarkan saja gitu ya. Karena sebenarnya pembangunan desa itu menciptakan kesia-siaan gitu ya. Dan kesia-siaan ini atau kontradiksi antara tujuan dengan hasil ini itulah dia menemukan atau menghasilkan satu frasa atau konsep namanya mesin anti politik, bahwa pembangunan itu yang punya tujuan mulia itu semu ya, karena dia justru menjadi mesin anti politik yang pertama dia melakukan depolitisasi rakyat ya. Artinya begini, depolitisasi itu artinya pembangunan itu tidak melihat realitas politik di bawah. Artinya realitas politik itu bukan soal konfigurasi siapa mendukung apa, bukan. Tetapi istilahnya ya aspirasi, kepentingan, termasuk dinamika konflik yang itu menyelimuti orang-orang lokal gitu. Jadi yang paling terpenting dari politik di sini itu kan sebenarnya adalah kepentingan mereka. Ya. Nah, pembangunan desa yang ditempuh dengan cara memberikan bantuan itu disebut sebagai teknis. Jadi persoalannya politik, tapi dijawab secara teknis. Itulah yang disebut dengan mesin anti politik, yang itu dia katakan sebagai depolitisasi. Jadi artinya begini, bahwa rakyat atau petani peternak itu tidak usah berpolitik gitu ya, tidak usah menyampaikan aspirasi, kepentingan maupun tujuan politiknya, tetapi ini sudah disediakan oleh pemerintah melalui program-program baik itu peningkatan kapasitas, kemudian juga bantuan, lalu meningkatkan tentang cara-cara beternak, cara-cara bertani yang lebih baik dan sebagainya begitu ya. Jadi artinya ini seperti halnya kerja-kerja penyuluh pertanian yang terus-menerus membimbing cara bertani bagi petani. Padahal petani itu sudah hebat dalam bertani gitu ya. Dan ketika ini petani tidak kunjung naik, tidak kunjung naik kelas, artinya kesejahteraannya tidak segera kunjung gitu ya. Lalu para penyuluh ini mengatakan bahwa petani itu begini begitu ya, tidak bisa diajak maju dan sebagainya gitu ya. Padahal persoalannya bukan pada soal kemampuan teknis tetapi politik. Jadi artinya kalau petani maupun peternak itu tidak makmur, itu bukan karena soal teknis tetapi karena politik. Nah, ini yang diabaikan oleh pembangunan desa itu begitu. Jadi aspirasinya, kepentingannya, lalu hubungan antara petani dengan tengkulak gitu ya. Sehingga ya di mana-mana sampai hari ini gitu ya, di mana-mana lah. Jadi kemiskinan para petani peternak itu jawabannya adalah teknis. Ya, bukan politis ya. Justru yang politik itu disingkirkan ya, digantikan dengan
orang itu berbicara mengenai masalah-masalah teknis. Itu yang pertama, depolitisasi. Yang kedua, ini ekspansi birokrasi, ya. Jadi artinya pembangunan desa itu ya artinya bukan untuk menyejahterakan, bukan untuk memakmurkan, tapi ya ini ekspansi birokrasi dengan membawa program, bantuan dan sebagainya itu kepada petani, pada peternak, pada orang desa. Ini ekspansi betul ya. Yang ekspansi itu kan tentu wujudnya ya dalam bentuk proyek, uang, terus kemudian perangkat sampai dengan laporan. Jadi justru birokratisasi ada di sana, orang lalu disibukkan dengan cara bagaimana memanfaatkan bantuan, membuat proposal, begitu, mengelola, membelanjakan uang, melaporkan uang dan sebagainya. Itu namanya ekspansi administrasi birokrasi. Jadi sama persis antara yang depolitisasi dengan ekspansi birokrasi ini artinya dia mengabaikan politik, mengabaikan kondisi, aspirasi, kenyataan politik yang dihadapi oleh orang-orang desa. Jadi solusinya adalah teknis dan administrasi. Ini sama-sama sebagai kekuasaan. Dan oleh karena itu James mengatakan bahwa pembangunan desa ini adalah ekspansi kekuasaan birokrasi. Pada satu sisi birokrasi itu menjadi lebih besar kekuasaannya, di sisi lain juga lalu masyarakat ini kan memuji para birokrat yang menyalurkan bantuan itu. Itu namanya bisa juga saya sebut sebagai pembodohan ya. Sama juga dengan era-era tahun 90-an ke sini itu kan dengan konsep pemberdayaan itu kan begitu ya. Artinya pemberdayaan itu ya misalnya problemnya tidak ada modal, kasih modal. Setelah itu modalnya ya modal madul tidak jadi ini. Tidak jadi akumulasi kapital yang mendatangkan kemakmuran bagi orang-orang desa. Demikian juga ya solusinya soal keterampilan ya. Misalnya orang nggak punya skill ya, lalu ya solusinya misalnya diberikan kursus jahit menjahit misalnya ya, atau kursus membuat apa begitu ya. Nah lalu setelah di kursus lalu dikasih mesin jahit. Ya setelah itu menjahit hanya berlangsung beberapa bulan, setelah itu nggak menjahit. Problemnya apa? Ya tidak laku misalnya. Ya artinya kan persoalannya bukan soal kemampuan, tetapi karena akses. Itu tadi artinya persoalan politik, baik itu dalam bentuk kepentingan sampai dengan akses itu diabaikan oleh program pembangunan. Tapi yang lebih penting adalah tadi ya, cara pandang atau mindset birokrasi. Dan dalam perjalanannya yang namanya ekspansi birokrasi itu kan di era-era sekarang itu dibumbui, ditambahi dengan teknokrasi yang canggih. Program-program itu dirancang sedemikian rupa, ada pedumnya, pedoman umum, ada juklak, ada juknisnya, ada targetnya, ada aplikasinya, ada datanya, ada pelaporannya. Ya, nanti pelaporannya itu akan sangat indah, ada kenaikan ya, misalnya sebelumnya desa tertinggal itu ada berapa, naik menjadi berkembang, naik menjadi maju, naik menjadi mandiri, itu sudah diklaim itu sebagai sebuah keberhasilan. Itu yang namanya mesin politik. Tetapi realitasnya tidak begitu gitu ya. Jadi teknokrasi ini ya kekuasaan yang dungu ya, kekuasaan yang tidak tidak mendengarkan, tidak melihat secara seksama realitas politik. Apapun masalahnya itu akan selalu dijawab, ini persoalan teknis, kemudian solusinya juga masalah teknis, bukan masalah politik yang dikedepankan. Jadi ini sekali lagi SDGs desa itu begitu, yang sama. Dia itu melakukan depolitisasi satu, kemudian yang kedua dia adalah ekspansi birokrasi, kemudian yang ketiga ya dia itu adalah intervensi teknokrasi kepada desa, kemudian yang keempat ini untuk tadi pertunjukan ya. Jadi SDGs desa itu menjadi mesin anti politik yang tidak mengangkat harkat
kepentingan hak dan akses masyarakat desa termasuk desa, tetapi hanya sebagai bentuk pertunjukan seorang menteri di hadapan presiden maupun di hadapan orang banyak, ya. Jadi itu namanya perjumpaan antara sosiolog yang tidak sosiologis dengan politisi yang apolitik, gitu ya. Ya, jadi politisinya hanya berkepentingan terhadap mesin politik untuk dirinya sendiri tanpa proses dialektika dengan desa, gitu ya. Sementara desa itu disuguhi atau berhubungan langsung dengan mesin-mesin anti politik, baik itu terkait dengan data, dengan aplikasi, dengan laporan, dengan administrasi uang dan sebagainya. Sehingga ini politik ini ya tidak tumbuh. Dan di video sebelumnya kan saya sudah mengatakan bahwa ini namanya limbah teknokrasi, ya. Jadi sekali lagi ini SDGs desa itu nanti akan bernasib sama, ya, seperti yang ditunjukkan oleh James Ferguson di Lesotho. Dan kita juga bisa belajar panjang dari pengalaman Orde Baru juga, gitu ya. Orde Baru itu kan juga sangat anti politik dan dulu dikenal dengan floating mass atau masa mengambang bahwa orang desa, gitu ya, karena sebelumnya itu dipolitisasi oleh Soekarno atau oleh kekuatan yang lain, kemudian oleh Orde Baru orang desa itu dijauhkan dari politik, lalu dimobilisasi untuk mesin politik pada partai yang satu lagi, dan untuk urusan kepentingan pembangunan ya itu sangat teknis. Contohnya ya pembangunan desa itu dimaknai dalam pengertian fisik dan non fisik, gitu ya. Fisik itu ya infrastruktur begitu, kemudian yang non fisik itu yang lain. Jadi non fisik ini kan sebenarnya punya identitas tapi diseragamkan hanya non fisik. Itu namanya fisika politik, ya. Nanti akan saya bahas pada kesempatan yang lain. Tetapi ini sama, ini bentuknya adalah ini ya, mesin anti politik. Dulu Pak Harto itu, presiden zaman itu sangat fasih berbicara bahwa pembangunan desa itu untuk membuat desa itu lepas landas. Itu seperti teorinya Rostow, gitu ya. Mulai dari tradisional, kemudian transisional, prasyarat lepas landas, kemudian diharapkan itu lepas landas. Bukti atau ukuran lepas landas itu adalah desa swasembada, ya. Dan pada waktu itu dirayakan, tahun 80-an itu ada satu desa di Klaten itu dirayakan, ini dikatakan ini sebagai desa prototipe untuk desa maju dan sebagainya, gitu ya. Desa yang swasembada gitu. Tetapi tentu saja laju pertumbuhan untuk menuju desa swasembada ini kan lambat. Dan parahnya lagi gitu, ketika tahun 93 ada Inpres Desa Tertinggal, tentu dengan metodologi yang berbeda dengan ukuran-ukuran desa swasembada, itu banyak desa swasembada itu yang diberikan ini ya label desa tertinggal. Nah ini kan paradoks ini. Ini kan berarti kan cuma permainan metode saja, ya, bukan menunjukkan realitas yang sebenarnya. Seharusnya kan begini, kalau desa dikatakan swasembada itu kan sudah beres lah. Udah maju, sudah kuat begitu ya, bisa menghidupi gitu ya. Ternyata dipukul dengan metode IDT, ya kena juga. Dia desa miskin atau desa tertinggal begitu ya. Akhirnya dapat bantuan. Nah ini paradoks dan kita itu hanya sibuk dengan ukuran-ukuran itu terus, ya. Tapi kita tidak bisa melihat realitas politik, realitas sosial dalam arti yang sebenarnya. Itulah yang disebut sebagai mesin anti politik. Nanti SDGs desa juga begitu, akan membuahkan kesia-siaan sama seperti pengalaman Lesotho maupun pengalaman Orde Baru. Bahkan studi Lynn Parker pada tahun 2003, bukunya ya, itu tentang pembangunan desa dengan pengalaman Orde Baru, dia akan mengatakan begini ya. Jadi development atau pembangunan itu kan berupaya untuk membentuk kewarganegaraan. Tetapi ternyata bukan, jadi tidak memberikan kontribusi pembentukan kewarganegaraan yang komplit, tetapi pembangunan itu justru menjadi instrumen untuk mengawetkan, melanggengkan otoritarianisme Orde Baru. Itu sama dengan mirip dengan apa yang disampaikan oleh James Ferguson bahwa
pembangunan desa sebagai mesin anti politik itu hanya untuk ekspansi birokrasi. Nah, SDGs desa juga gitu. Nanti dia hanya untuk pertunjukan saja ya, tanpa representasi desa, tanpa representasi kepentingan masyarakat setempat. Itu hanya untuk permainan sosiolog yang tidak sosiologis dan oleh politisi yang anti politik.